Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat akal sehat, nikmat kita masih bisa bernafas, serta banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman Nuraniyah seperti sekarang ini, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Bapak Bono Arianto selaku tim penguji ujian praktek agama Islam. Di sini izinkan saya membawakan tema kewajiban sholat bagi setiap muslim. Sahabat, insya Allah dirahmati Allah. Sholat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, terutama yang sudah baligh. Sholat merupakan tiang agama. Kita sebagai umat muslim, Allah dan Rasul sudah banyak memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam hadis Rasulullah SAW disabda, sholat itu adalah tiang agama Islam. Maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Dan sholat juga merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat, yang dikerjakan minimal 5 waktu dalam sehari. Ini merupakan asas yang mencerminkan kehidupan kita. Sholat itu wajib bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Perintah Allah mudah. Dari 24 jam Allah hanya mewajibkan 5 waktu sholat. Setiap sholat hanya 5-10 menit. Kalau kita hitung pun 10 menit waktu sholat itu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berarti itu cuma 50 menit saja Allah menyiapkan fasilitas waktu 24 jam. Artinya masih ada 23-4 jam plus 10 menit sahabat bisa beraktivitas apa saja. Ketika kita mendengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo kita kerjakan, ayo kita datang ke rumah Allah, ayo menuju kemenangan. Pasti beruntung kalau sholat di dunia dan akan tenang di akhirat. Tapi subhanallah, mikrofon masjid cuma masuk di telinga kanan lalu keluar kuping kiri. Tetap beraktivitas, ngobrol kosong, bahkan duduk di sebelah masjid. Sahabat yang insya Allah dirahmati Allah, syarat kalau ingin mendapatkan surga Firdaus dan kebahagiaan yang diturunkan ke bumi lalu dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan untuk melatih menguatkan iman dengan menunaikan sholat dengan khusyuk. Dan amalan pertama yang dihisab pertama kali ketika di alam kubur adalah sholat. Kalau sahabat kerjakan sholat dengan benar, maka yang sahabat dapatkan keutamanya saat di dunia yang tidak diberikan kepada orang yang tidak sholat, atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya adalah khusyuk. Alladzina hum fihi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk. Orang yang sholatnya benar akan diubah perilakunya jadi lebih baik. Dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 Allah menyebutkan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sumber keburukan itu cuma ada 2. Kalau bukan fahsya, itu berarti munkar. Sahabat yang insya Allah dirahmati Allah, banyak manfaat yang kita dapat ketika kita sholat, seperti bisa menenangkan hati, bisa mendapatkan kemuliaan hidup, janjikan surga bagi ahli sholat, menghapus dosa, dapat mencegah perbuatan munkar, dan masih banyak lagi manfaatnya. Maka dari itu, marilah kita tanamkan di diri kita bahwa sholat itu dapat merubah diri kita dan dapat merubah kehidupan kita jadi lebih baik. Ketika kita perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita.
Cukup sekian tausiah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.